Indonesia. Dalam kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Rahma Sabrina, dan ada Nuraini, Atasya Fitri, dan Bima Harani. Judul yang pertama itu adalah regulasi dan standar sektor publik di Indonesia. Sektor publik adalah bagian dari ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan layanan pemerintah. Sektor-sektor yang meliputi sektor publik antara lain badan-badan pemerintahan, pemerintah pusat dan pemerintah serta unit-unit kerja pemerintah, perusahaan milik negara, BUMN, BUMD, yayasan, ormas, dan orpol, LSM, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik berupa penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Selanjutnya itu ada perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. Yang A, regulasi tentang yayasan. Regulasi yang terkait dengan yayasan adalah Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya, berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Yang B, regulasi tentang partai politik. Undang-undang yang pertama ada setelah era reformasi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sistem ketatanegaraan yang dinamis di awal-awal reformasi, Undang-undang ini diperbarui dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik, kemudian Undang-Undang 31 2002 kembali diperbarui pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Selanjutnya, yang B, perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. C, regulasi tentang Badan Hukum milik Negara (BHMN) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP). BHMN adalah salah satu bentuk badan hukum di Indonesia yang awalnya dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat non-profit meski berstatus sebagai badan usaha. BPH adalah badan hukum penyelenggaraan pendidikan formal dengan berprinsip nirlaba yang memiliki kemandirian dalam pengelolaannya dengan tujuan memajukan satuan pendidikan. Yang D, regulasi tentang Badan Layanan Umum (BLU). BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang tanpa mengutamakan mencari keuntungan. BLU dibentuk untuk mempromosikan peningkatan layanan publik melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU yang dikelola secara profesional dengan menonjolkan produktivitas, efisien, dan efektivitas. Wacana tentang BLU dalam regulasi di level undang-undang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Level regulasi di bawahnya yang secara khusus menjelaskan tentang BLU adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Yang pertama, perkembangan regulasi terkait keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU 17 Tahun 2003 adalah tonggak sejarah penting yang mengawali reformasi keuangan negara kita menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Yang pertama, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, penyusunan dan penetapan APBN. Yang ketiga, penyusunan dan penetapan APBD. Yang keempat, hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah atau lembaga asing. Yang kelima, hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelolaan dana masyarakat. Yang keenam, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Presiden dan para kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada DPR dan DPRD. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Pembendaharaan negara dalam undang-undang ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini mengatur yang pertama, ruang lingkup dan akses umum perbendaharaan negara.
Yang kedua, kewenangan pejabat perbendaharaan negara. Yang ketiga, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara atau daerah. Yang keempat, pengelolaan piutang dan utang negara atau daerah. Yang kelima, pengelolaan piutang dan utang negara atau daerah. Yang keenam, pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah. Yang ketujuh, penata usahaan dan pertanggungjawaban APBN atau APBD. Yang kedelapan, pengendalian intern pemerintah. Yang kesembilan, penyelesaian kerugian negara atau daerah. Yang kesepuluh, pengelolaan keuangan badan layanan umum. Pengelolaan keuangan badan layanan umum. Badan layanan umum bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ketiga, jenis pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan yang disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Selanjutnya ada pelaksanaan pemeriksaan. Dalam perencanaan tugas pemeriksaan, BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintahan, bank sentral, dan masyarakat. Dalam penyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan inter pemerintahan. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan inter pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan dan tindak lanjut perkembangan regulasi terkait otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). Standar ini menjadi acuan bagi auditor pemerintah dan melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa. Selanjutnya ada SPKN memuat persyaratan profesional yang harus dipenuhi oleh setiap pemeriksa atau auditor untuk pelaksanaan pemeriksaan atau audit, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Dengan mendasarkan pelaksanaan pemeriksaan atau audit kepada SPKN, kredibilitas informasi dilaporkan oleh entitas yang diperiksa. SPKN ini berlaku untuk yang pertama, Badan Pemeriksa Keuangan RI. Yang kedua, akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI. Yang ketiga, aparat pengawas internal pemerintahan APIP, termasuk Satuan Pengawasan Inter-Aspek BUMN atau BUMD sebagai acuan dalam penyusun standar pemeriksaan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing. Yang keempat, pihak-pihak lain yang ingin menggunakan SPKN. Selanjutnya ada SPKN membagi audit atau pemeriksaan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, yang ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada standar umum SPKN. Yang pertama, persyaratan kemampuan keahlian. Yang kedua, persyaratan independensi. Yang ketiga, penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.
pembagian mutu. Sekian dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini.